Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dengan NIM 23111010202. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi puasa untuk tingkat SMP atau MTS. Disimak videonya ya teman-teman. Baik, masuk ke beranda. Di sini ada 5 menu. Yang pertama pendahuluan, yang kedua kompetensi, yang ketiga materi puasa, yang keempat daftar pustaka, dan yang terakhir pengembang. Langsung saja masuk ke menu yang pertama, yakni pendahuluan. Puasa adalah ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari makan, minum, serta segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ibadah ini merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat. Puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga mengajarkan kedisiplinan, pengendalian diri, dan empati terhadap mereka yang kurang beruntung. Selain itu, puasa memiliki banyak hikmah loh, baik dari segi spiritual, sosial, maupun kesehatan. Bulan Ramadan sebagai waktu pelaksanaan puasa juga menjadi momen untuk memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbaiki kualitas diri. Selanjutnya, kita masuk ke menu kompetensi. Yang pertama, ada standar kompetensi. 1. Menjelaskan pengertian dan tujuan puasa, mengidentifikasi rukun-rukun puasa dan syarat-syarat puasa, mengenal hikmah dan manfaat puasa. Kompetensi dasar. 1. Siswa dapat menjelaskan definisi puasa. 2. Siswa dapat menyebutkan rukun puasa. 3. Siswa dapat menjelaskan syarat puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa. 4. Siswa dapat menyebutkan manfaat puasa. Dan yang kelima, siswa dapat mempraktikkan niat puasa. Selanjutnya indikator. 1. Menjelaskan pengertian puasa. 2. Menjelaskan rukun-rukun dan syarat-syarat puasa. 3. Menjelaskan rukun-rukun dan syarat-syarat puasa. 4. Menjelaskan hikmah-hikmahnya puasa. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi puasa. Yang pertama ada definisi puasa. Puasa menurut bahasa, shaumu, yang artinya menahan diri dari segala sesuatu. Puasa menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Lanjut kita masuk ke materi yang kedua, yakni jenis-jenis puasa. Yang pertama ada puasa wajib. Puasa wajib adalah jenis puasa yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Jika seseorang muslim meninggalkan puasa wajib, ia akan mendapatkan dosa. Sedangkan jika menjalankannya, ia akan mendapatkan pahala. Contoh puasa wajib, yakni puasa Ramadan. Al-Quran, hadis, dan ijma ulama telah menetapkan kewajiban puasa Ramadan bagi mereka yang mampu menunaikannya. Orang yang mengingkari kewajiban ini termasuk orang kafir. Yang kedua, puasa qada. Puasa qada adalah puasa yang kita niatkan untuk mengganti kewajiban yang sudah lewat waktunya. Yang ketiga, puasa nazar. Puasa nazar adalah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa jika mencapai pencapaian tertentu. Namun, bisa juga dilakukan tanpa harus menggantungkan niatnya karena suatu hal. Yang keempat, ada puasa kafarat. Puasa kafarat
adalah puasa yang wajib dikerjakan karena melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. Jenis puasa yang kedua adalah puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang tidak diwajibkan bagi umat Islam, tetapi sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Melaksanakan puasa sunnah akan mendatangkan pahala, sementara jika ditinggalkan, tidak ada dosa yang akan ditanggung oleh pelakunya. Ada beberapa macam puasa sunnah. Yang pertama, puasa Senin Kamis, puasa 6 hari pada bulan Syawal, puasa 3 hari pada setiap bulan Islam atau Ayyamul Bid, puasa Daud, puasa Asyura, puasa Arafah, puasa Sya'ban atau Muharram. Selanjutnya, jenis-jenis puasa yang ketiga ada puasa haram atau makruh. Puasa haram adalah puasa yang dilarang untuk dilakukan dan jika dilaksanakan akan mendatangkan dosa. Contoh puasa haram termasuk puasa pada hari-hari tertentu seperti Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Puasa makruh adalah puasa yang tidak disukai oleh Allah, namun tidak sampai pada tingkatan haram. Jika seseorang melakukan puasa makruh, ia tidak akan mendapatkan dosa, tetapi jika ditinggalkan, ia akan mendapatkan pahala. Contoh puasa makruh termasuk puasa pada hari Jumat saja, puasa di hari tasyrik, yakni 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Ada beberapa macam puasa makruh atau haram. Yang pertama, puasa hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, puasa pada 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang ketiga, puasa seorang istri tanpa izin suami. Yang keempat, puasa setahun penuh tanpa terputus. Yang kelima, puasa di pertengahan akhir bulan Sya'ban. Yang keenam, orang yang berpuasa sunnah tapi masih punya tanggungan mengkodok puasa. Jenis-jenis puasa yang terakhir ada puasa hari Syak. Puasa hari Syak adalah berpuasa pada tanggal 30 Sya'ban yang memungkinkan hari itu bertepatan dengan awal Ramadan. Statusnya belum jelas mengenai awal bulan ini, bisa saja terjadi karena langit masih mendung atau tertutup awan. Baik, masuk ke materi puasa yang ketiga, yakni ada rukun-rukun puasa. Rukun puasa adalah dua hal utama yang harus dipenuhi agar puasa dianggap sah dan diterima dalam Islam. Rukun puasa yang pertama adalah niat. Niat adalah rukun pertama dalam puasa. Seorang muslim harus berniat untuk berpuasa pada malam hari sebelum puasa dilaksanakan, khususnya untuk puasa Ramadan. Niat ini dilakukan dalam hati dan tidak perlu diucapkan secara lisan, untuk menunjukkan kesungguhan seseorang untuk menjalankan ibadah puasa dan merupakan syarat sahnya puasa. Yang kedua, menahan diri atau al-imsak. Rukun kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa seperti makan, minum, dan berhubungan suami istri mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Menahan diri ini merupakan inti dari pelaksanaan puasa yang bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan dan kesabaran seseorang. Baik, masuk ke materi yang keempat, ada hikmah dan manfaat puasa. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan. Salah satu hikmah utama dari puasa adalah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melatih disiplin dan kesabaran. Puasa mengajarkan disiplin dan kesabaran. Selama bulan puasa, umat Islam dilatih untuk menahan diri dari berbagai godaan yang dapat membantu mereka dalam mengembangkan karakter yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, empati dan kepedulian sosial. Dengan merasakan lapar dan haus, puasa mengajarkan umat Islam untuk lebih peka terhadap kondisi orang-orang yang kurang beruntung. Yang keempat, manfaat kesehatan. Puasa juga memiliki manfaat kesehatan yang signifikan.
Penelitian menunjukkan bahwa puasa dapat membantu detoksifikasi tubuh, meningkatkan metabolisme, dan mengurangi risiko penyakit jantung serta hipertensi. Yang kelima, meningkatkan rasa syukur. Dengan berpuasa, umat Islam diingatkan untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah seperti makan dan minuman. Masuk ke materi yang kelima, yakni syarat-syarat dan ketentuan puasa. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Yang kelima, mampu. Dan yang keenam, tidak dalam perjalanan. Next materi, di sini ada hal-hal yang membatalkan puasa. Puasa Ramadan adalah salah satu ibadah yang wajib hukumnya dilakukan oleh umat muslim yang berakal dan baligh. Tapi ada beberapa orang yang tidak bisa memenuhi puasa yang berlangsung selama 29 atau 30 hari ini. Misalnya, wanita yang mendapatkan menstruasi atau haid. Karena menstruasi termasuk hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Selain menstruasi, apa aja sih hal-hal yang membatalkan puasa itu? Yang pertama, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh dengan sengaja, seperti yang disampaikan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Yang kedua, memasukkan sesuatu ke dalam kubul maupun dubur, walaupun itu berkaitan dengan metode pengobatan. Misalnya, orang yang mengalami demam tinggi yang menyebabkannya harus dimasukkan obat melalui dubur, maka saat itu pula puasanya akan dibatal. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang terpaksa muntah, maka tidak wajib baginya mengkodok puasanya, dan barang siapa muntah dengan sengaja, maka wajib baginya mengkodok puasanya." Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat, melakukan hubungan suami istri. Seperti yang disampaikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari, bulan puasa, bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu." Yang kelima, keluar air mani dengan sengaja. Hal ini mengacu pada hadis Bukhari yang berbunyi, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ketika berpuasa ia meninggalkan makan, minum, dan syahwat karenaku. Sementara itu, jika seseorang sekadar membayangkan atau berhayal lalu keluar mani, maka puasanya tidak batal. Alasannya, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah memaafkan umatku apa yang terbayang dalam hati mereka, selama tidak melakukan ataupun mengungkapkannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, haid dan nifas. Meskipun bukan atas kehendak pribadi dan terjadi secara alamiah, bagi wanita yang sedang berpuasa kemudian mengalami haid, maka puasanya dinyatakan batal. Begitu juga dengan wanita yang nifas. Bagi wanita yang mengalami kejadian ini, hendaknya menggantinya di lain hari atau dikodok. Yang ketujuh, gila atau hilang akal juga membatalkan puasa. Puasa seorang mukmin yang gila atau hilang akal otomatis batal karena salah satu syarat wajib puasa adalah berakal sehat. Yang kedelapan, keluar dari Islam atau murtad. Pernyataan atau perbuatan yang menyeratkan seseorang keluar dari Islam atau murtad menjadi salah satu penyebab batalnya puasa. Oke, next kita masuk ke niat puasa Ramadan.
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang artinya, ya Allah, untukmu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman, dan dengan rezekimu aku berbuka, dengan rahmatmu, wahai yang maha pengasih dan maha penyayang. Oke teman-teman, kita masuk ke bagian daftar pustaka. Next, kita ke bagian pengembang. Baik, di sini ada biodata. Nama Uswatun Hasanah, NIM 23111011202, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Instansi Universitas Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Mungkin sekian materi yang saya berikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.